Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, kita semua oleh Allah diberi umur, masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Mari kita berjuang agar sisa umur yang Allah titipkan bisa kita isi dengan amalan terbaik yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Semoga sisa umur yang masih kita nikmati bisa menjadi bagian dari kemaslahatan untuk diri kita, keluarga kita, dan tentu saja untuk agama dan bangsa kita. Hari ini, saudara-saudaraku tercinta, kita membahas tafsir yang ada di tangan saya, namanya Tafsir Al-Hikmah, ya. Tafsir Al-Hikmah, dan kita sekarang memasuki surat ke-85, Surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Artinya surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat yang turun sebelum hijrah disebutnya Makkiyah. Surat yang turun setelah beliau hijrah disebutnya Madaniyah. Jadi kalau ada ayat atau surat yang turun di Mekah, tapi itu terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka disebutnya Madaniyah, sekalipun turunnya di Mekah. Surat Al-Buruj ini terdiri dari 22 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Saudara-saudaraku tercinta, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan ciptaannya, ini sebagai ajakan, perintah, anjuran agar kita menyisihkan waktu untuk tafakur, merenung tentang apa yang diceritakan dalam ayat. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Saudara-saudaraku tercinta, bintang yang ada di kesemestaan ini luar biasa sekali. Sampai detik ini tidak ada seorang pakar pun yang ahli di bidang astronomi yang bisa menentukan berapa angka jumlah bintang yang ada di kesemestaan ini. Saking banyaknya sampai membentuk seperti awan. Bisa dibayangkan, sahabat tercinta. Bintang yang begitu dahsyat. Matahari kita ini salah satu bintang yang dikategorikan bintang yang sedang. Segitu besarnya. Coba kita renungkan. Gugusan-gugusan bintang yang bahkan membentuk seperti awan saking banyaknya. Bukankah itu tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak sekali ayat yang menyuruh kita untuk menengadahkan wajah kita. Kita arahkan mata kita pada tanda-tanda kuasa Allah. Salah satunya adalah bintang-bintang yang ada di atas kita, yang ada di langit, yang ada di kesemestaan. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Di dalam ayat lain disebutkan bahwa bagi orang beriman itu ketika melihat keagungan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kalau kita melihat satu keagungan itu baca subhanallah. Ya. Subhanaka, maha suci engkau. Di Ali Imran ayat 191 kan diawali dengan apa? Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahar.
pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab. Itu ada tanda-tanda kuasa. Tanda-tanda kuasa Allah itu tampak sekali bagi orang-orang yang berfikiran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mengingat Allah sambil berjalan, sambil duduk, sambil berbaring. Yadhkurunallah. Mereka ingat kepada Allah, menghubungkan apa yang diamati itu dengan kuasa Allah. Ujung-ujungnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, kau tidak ciptakan sia-sia. Rabbana, ya Allah, engkau tidak ciptakan hal ini sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, maha suci engkau. Faqina adzabannar. Subhanaka, ya Allah, maha suci engkau. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Ketika terjadi Isra Mi'raj, ya, itu kan peristiwa agung, peristiwa besar, peristiwa hebat. Dimulai dari apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi kalau kita melihat keagungan itu menggunakan subhanallah. Seperti yang dijelaskan di Ali Imran ayat 91 dan Al-Isra ayat 1. Untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah, kita bisa menyebut subhanallah, bisa menyebut Allahu Akbar, ya. Bisa menyebut Masya Allah. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Ada satu hari yang dijanjikan. Apa hari yang dijanjikan itu? Ahli tafsir mengatakan al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah. Yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Ini dikuatkan dengan penjelasan yang ada di dalam surat lain, surat Al-Hajj, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatis saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan kiamat yang dijanjikan itu merupakan peristiwa yang sangat besar. Di surat ini, di surat Al-Buruj ini, ayat 2, ada kalimat wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Apa hari yang dijanjikan itu? Di surat Al-Hajj ada penjelasannya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Takwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan kiamat itu peristiwa yang sangat besar, sangat agung. Itu yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan. Bahwa satu hari kita akan berhadapan dengan yang namanya yaumul qiyamah. Pada hari itu, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin mimma arda'at. Saking dahsyatnya guncangan itu, kamu akan lihat ibu yang menyusui, dia akan lalai, akan meninggalkan anak yang disusuinya. Kalau ibu sedang menyusui itu kan anaknya didekap, ya. Makanya memberikan ASI itu bukan hanya memberikan gizi terbaik, tapi juga memberikan suatu hubungan emosional yang sangat dahsyat antara ibu dan anak. Kalau anak itu diberi susu formula, ya, pakai dot, itu kedekatan dia dengan ibunya tidak sedahsyat ketika ibu itu memberikan nutrisi melalui ASI. Kalau ASI itu kan ditempelkan, dipeluk, ya, detak jantung ibunya itu bersahut-sahutan dengan detak jantung anaknya. Makanya tidak ada yang bisa menggantikan ASI. Tidak ada yang bisa menggantikan ASI. Islam mengajarkan agar ibu memberikan ASI secara
baik secara sempurna kepada anaknya. Nah, ada orang yang dia tidak mau memberikan ASI karena takutlah penampilannya jadi buruk. Akhirnya anaknya itu dikasih susu formula. Nah, ini kedekatannya berbeda. Kebayang nggak sama Anda? Saat ibu yang begitu dekat dengan anaknya, saat memberikan ASI kepada anaknya, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at. Saat itu ibu yang sedang menyusui, dia akan lalai dan akan meninggalkan anak yang disusuinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan kamu akan lihat wanita-wanita hamil pun mengalami keguguran karena saking takutnya dengan guncangan itu. Wa taronna sasukara. Dan kamu akan lihat orang-orang itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara. Padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Saudara-saudaraku tercinta, jadi apa yang dimaksud dengan yaumul mau'ud yang dijelaskan di surat Al-Buruj ayat 2 ini, yaitu hari kiamat. Kita yakin bahwa setelah kehidupan ini bakal ada kehidupan yang lain. Nah, ini pesan dari keimanan kita terhadap hari kiamat. Orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang sekuler, mereka tahu secara keilmuan bahwa bumi ini satu saat akan mengalami kehancuran karena makin menua. Bumi kita ini makin menua. Pemanasan global sudah terjadi, bongkahan-bongkahan es di kutub utara, kutub selatan sudah mencair. Kemudian air laut juga sudah naik permukaan airnya karena bongkahan gunung-gunung es yang ada di kutub utara, kutub selatan itu mencair. Terjadi pemanasan global. Itu lama-lama bumi kita itu seperti manusia, menua. Dan akhirnya bakal mati. Tapi orang yang sekuler, orang yang tidak bertuhan, mereka cuma sampai di situ. Bumi ini akan hancur. Sudah, titik. Ya, kita baru koma. Setelah itu bakal ada kebangkitan. Wasyahidi wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Nah, jadi kalau orang yang tidak bertuhan hanya beranggapan bahwa alam ini akan hancur. Titik. Kalau kita tidak begitu. Wal yaumil mau'ud. Demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wasyahidi wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Syahid artinya menyaksikan. Mashhud artinya yang disaksikan. Maksudnya, nih kata ahli tafsir, seluruh anggota badan kita akan menjadi syahid, akan menjadi saksi atas segala ucapan, perbuatan yang ada di dunia ini. Mashhud, jadi kita jadi syahid. Syahid. Menyaksikan apa yang kita saksikan, apa yang disaksikan oleh kita, ucapan kita sendiri, omongan kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Jadi kita syahid yang menyaksikan. Mashhud menyaksikan apa? Seluruh ucapan dan perilaku kita, kita sendiri yang akan menyaksikan nanti pada hari kebangkitan. Nah, ini dikuatkan dengan surat An-Nur, sahabat percikan iman. Surat An-Nur ayat 24-25. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Pada hari di mana lisan, wa aidihim, tangan, wa arjuluhum, kaki, tashhadu alaihim, menjadi saksi bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Nah, syahid dan mashhud, ya. Anda lihat sekali lagi surat Al-Buruj ayat 3, wa syahidi wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Kita. Apa yang disaksikan? Omongan dan perilaku kita sendiri. Di dalam surat An-Nur ada penegasan,
yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari di mana lisan, tangan, kaki menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kebangkitan itu, yuwafihimullahu dinahumul haq. Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Jadi tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Sahabat percikan iman, tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Sekecil apapun akan ada balasannya. Sekecil apapun kita berbuat baik, pasti kebaikan itu akan dipersaksikan kepada kita. Akan ditunjukkan. Kita akan menyaksikan atas perbuatan baik sekalipun kecil. Tapi kita pun akan menyaksikan, saya dan Anda akan menyaksikan ucapan dan perbuatan kita yang buruk sekecil apapun. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada saat itu Allah akan menyempurnakan balasan yang sebenarnya. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan pada saat itu manusia akan tahu persis bahwa Allah lah maha benar dan maha menjelaskan. Maha menjelaskan itu maksudnya ya perbuatan kecil ditampakkan, perbuatan kecil yang baik, yang buruk ditampakkan. Jadi saudara-saudaraku tercinta, jangan pernah merasa dah amal saya mah kecil atuh. Enggak. Lakukan. Karena itu akan kita saksikan amal itu. Kita cuma ramah saja. Tabassumu kali akhi kasodaqah. Keramahanmu itu sedekah. Ramah itu murah. Nggak usah beli. Apa sih susahnya senyum? Angkat ya bibir kita sedikit ya, senyum. Apa susahnya kita ngasih like pada teman kita yang menghadapi kesuksesan, kebahagiaan? Apa susahnya kita memberikan support kepada teman kita yang sedang terpuruk? Apalagi kalau kita membantu dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan doa kita. Jadi sebenarnya kita harus berusaha untuk mencari pundi-pundi amal yang mana saat kita saksikan, kita senang. Wa syahidi wa mashhud. Di ayat 3 tadi. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Saya dan Anda itu akan menyaksikan amalan-amalan baik kita. Ada nggak yang tadi pagi tahajud? Banyak kan? Hampir semua sahabat percikan iman tahajud kan tadi pagi kan? Bangun jam 3, sholat. Nah, dahi Anda, dua telapak tangan Anda, lutut Anda, ya, mata Anda, mata kita semua, seluruh anggota tubuh kita, menyaksikan tahajud kita tadi pagi. Menyaksikan. Pagi ini kita ngaji, walaupun lewat online, ya, lewat radio, lewat IG, lewat YouTube, lewat fanpage. Ini akan kita saksikan di akhirat nanti. Anda yang mencatat beda ya dengan yang sambil rebahan, beda dengan yang sambil sibuk mempersiapkan anak-anak sekolah, suami mau ke kantor. Itu semua akan disaksikan. Ibu-ibu yang sekarang dengar ceramah saya sambil masak, sambil bikin sarapan, ada yang sambil ngistrika, ada yang sambil jogging, ada yang pokoknya macam-macam. Gak usah khawatir. Wa syahidi wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Kita semua akan menyaksikan apa yang kita ucapkan
apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan. Nggak ada yang sia-sia. In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan untuk dirimu. Jika kamu berbuat keburukan, keburukan juga kembali kepada dirimu. Hidup itu pilihan. Saya dan Anda akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan sendiri. Nah, ini yang dijelaskan di surat Al-Buruj ayat 3. Wa syahidi wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Lalu ayat berikutnya itu bicara tentang sejarah. Ya. Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kalau Anda lihat Al-Quran, selalu Quran itu isinya globalnya 3. 1, bicara tentang al-aqaid, keimanan. Keimanan yang benar dan juga ada keimanan yang salah. Yang kedua, bicara asy-syara'i, hukum. Kalau Anda baca Quran, ada juga pembahasan tentang hukum. Hukum waris, hukum jual beli, hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan, hukum al-ahkam atau asy-syara'i. Nah, yang ketiga ada al-qasas. Kalau Anda baca Quran, pasti juga di situ kadang menyinggung kisah. Nah, ayat keempat itu bicara tentang kisah. Kisah perjuangan orang-orang soleh. Nah, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Nah, nanti akan saya jelaskan sejarahnya seperti apa. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. An-nari dzatil waqud, yaitu para pembesar Najron yang berapi, yang menyalakan api dan mempunyai kayu bakar. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, ketika mereka itu duduk di sekitarnya dan menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Jadi ini ayat berbicara tentang pembesar zolim pada masa lalu, pembesar Najron yang membuat parit, lalu di parit itu disiapkan kayu bakar yang menyala-nyala, lalu orang-orang beriman dilemparkan pada lautan api yang ada di parit itu. Kenapa bisa begitu? Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, nah Anda bisa lihat nanti ya detailnya teman-teman di halaman 283 sampai dengan halaman 286, karena memang hadisnya panjang sekali. Riwayat ini panjang sekali. Pada zaman sebelum kita, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, terceritakan ada seorang tukang sihir kepercayaan Raja Najron. Najron itu sebuah tempat. Ya. Nah, sejak zaman dulu yang namanya penguasa itu ada penasehat. Penasehat. Zaman dulu sampai sekarang yang namanya penguasa itu ada penasehat. Jangankan presiden, wali kota, bupati juga ada penasehat. Gubernur juga ada penasehat. Staf ahlinya, orang-orang yang pakar di bidangnya. Ada yang pakar di bidang hukum, pakar di bidang ekonomi, pakar di bidang politik. Nah, para penguasa itu ada konsultan-konsultannya sejak zaman dulu. Gitu. Nah, salah satunya yang seringkali didengar oleh penguasa saat itu adalah tukang sihir, tukang ramal, ya, cenayang. Ada seorang tukang sihir yang sudah tua. Dia bilang, "Tuan," pada raja itu, "Baginda raja, saya sudah tua.
Saya butuh kader supaya saya didik dan menjadi penerus saya. Akhirnya raja mencari orang yang akan menjadi penerus tukang sihir ini. Ditemukanlah seorang anak muda yang cerdas. Kayaknya ini nih orang yang bisa menjadi kader tukang sihirnya. Lalu si anak muda itu jadi kader tukang sihir ini. Tapi ternyata anak muda ini selain belajar dari tukang sihir, dia juga belajar kepada seorang rahib, seorang pendeta. Karena ini riwayat ini menurut Imam Ahmad terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Anak muda ini punya guru juga, seorang pendeta, seorang rahib. Ya, begitu. Nah, suatu saat, saudara-saudara sekalian, si tukang sihir tidak tahu kalau anak muda ini belajar juga agama kepada seorang rahib. Si tukang sihir ini nggak tahu. Suatu saat, ya, singkat kata, ada seekor binatang yang sangat mengerikan. Sehingga orang itu tidak bisa lewat ke tempat itu, merasa ketakutan. Ya. Akhirnya si anak muda itu menghadapi binatang tersebut. Dan dia katakan, sekiranya yang diajarkan oleh rahib itu benar, maka matilah binatang ini. Jadi dia minta kepada Tuhan yang diajarkan oleh sang rahib. Ya. Ingat, anak muda ini belajar pada tukang sihir, belajar juga kepada rahib. Ya. Ketika ada binatang yang besar yang ditakuti orang, gitu, binatang yang bersifat mistik tentu saja ya. Akhirnya anak muda itu berdoa, ya Allah, kalau memang yang diajarkan oleh rahib itu benar, hancurkanlah makhluk ini. Apa yang terjadi? Benar. Mati itu si binatang besar yang ditakuti orang-orang yang lewat itu. Nah, ini membuat si anak muda ini yakin bahwa yang benar itu ajaran rahib, bukan ajaran tukang sihir. Kemudian dengan perjalanan waktu, ternyata anak muda ini ditakdirkan punya kemampuan untuk mengobati penyakit-penyakit yang saat itu tidak bisa disembuhkan. Sopak, lepra, pokoknya penyakit-penyakit yang zaman dulu mah mengerikan dan belum ada obatnya. Ternyata setiap orang yang datang ke situ, anak muda tadi menyembuhkannya dengan doa-doa yang diajarkan oleh rahib, bukan oleh tukang sihir itu. Ya kan gitu. Saudara-saudaraku tercinta, qadarullah, ada seorang kepercayaan raja yang mengalami kebutaan. Jadi seorang kepercayaan Raja Najron itu sakit, mengalami kebutaan. Kata orang-orang, datang tuh, ada tabib muda. Coba kamu datang ke situ. Lalu si asisten raja ini, orang kepercayaan raja ini berobatlah. Ternyata si anak muda itu setiap kali berobat mengajak untuk beriman kepada Allah. Jadi kata anak muda itu, kamu bakal sembuh, tapi syaratnya kamu harus beriman kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakanmu, yang mengurusmu, yang memberikan rezeki kepadamu. Kalau kamu tidak beriman kepada Tuhan saya, ya kamu tidak akan sembuh. Karena Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah, bukan raja. Karena saat itu raja mengajari bahwa dirinya Tuhan. Akhirnya orang kepercayaan raja itu karena dia ingin sembuh, dia mengucapkan, kalau kita malah mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya. Ini kan ceritanya zaman dulu, tapi ini kalau Anda lihat di Quran, tsumma awratnal kitaba alladzina astafaina min ibadina famin setiap nabi yang kami utus, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana
wa ma arsalna min qablika. Setiap nabi yang diutus sebelum engkau Muhammad, mereka mendapatkan wahyu annahu la ilaha illa ana. Jadi si anak muda ini mengajarkan tauhid la ilaha illallah dari rahib yang dari gurunya itu, dari rahib itu. Si orang ini karena ingin sembuh dan dia itu adalah orang kepercayaan raja, mengucapkan syahadat, kalimat tauhid, benar sembuh dari butanya itu. Begitu dia ngantor lagi, raja nanya, kamu bisa sembuh, ini gimana? Kata si asistennya, saya sembuh ini karena Allah menolong saya. Ya. Apa? Allah? Apa itu Allah? Nah, akhirnya si orang ini bercerita tentang tabib tadi, yang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan raja, tapi Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang raja itu murka, akhirnya nyuruh kepada algojoknya untuk membunuh anak muda itu. Bawa ke gunung, lemparkan. Tapi qadarullah, dengan pertolongan Allah, anak muda ini tidak mati. Malah orang yang mau membunuhnya itu mati karena seolah-olah terjadi gempa dan mereka berjatuhan. Akhirnya anak muda itu ditangkap lagi. Bunuh, bawa dia ke lautan. Tenggelamkan dia. Ternyata juga selamat. Ya. Akhirnya raja mengumpulkan orang-orang di situ. Dan raja menyuruh kepada pemanah untuk membunuh anak muda ini karena dianggap mengajarkan agama baru. Padahal agama yang sesungguhnya adalah beriman kepada raja, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendapat sang raja. Akhirnya dikumpulkanlah masyarakat di situ. Dikumpulkan. Dan si anak muda itu disuruh berdiri, dipanah oleh pemanah ulung. Setiap kali dipanah, padahal mereka itu pemanah ulung, nggak kena gitu. Akhirnya anak muda itu mengatakan, wahai raja, baginda raja, kalau Anda mau membunuh saya, satu, ya, persaksikanlah wahai saudara-saudaraku, kan di situ banyak di lapangan, bahwa yang bisa membunuh, bisa menghidupkan, bisa mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai pemanah, kalau kamu ingin membunuh saya, bersaksilah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Allah lah pencipta, bukan raja. Ya. Akhirnya si pemanah itu penasaran. Dia mengucapkan kalimah Allah, kalimah tauhid, lalu dipanahlah anak muda itu. Benar, saudara-saudara. Anak muda itu kena panah yang tadi berulang-ulang meleset lagi. Dan anak muda itu mati dengan panah yang dengan panah yang sudah diberi kalimah tauhid itu. Betul anak muda itu mati, tapi masyarakatnya kemudian menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh orang yang mengimani Allah yang diajarkan oleh anak muda itu begitu banyaknya. Maka digalilah parit. Ya, sang raja itu murka, Raja Najron itu murka. Digalilah parit. Disiapkan kayu bakar. Dan semua orang yang mengimani Tuhannya anak muda tadi, orang yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dimasukkan ke dalam parit dan dibakar hidup-hidup. Nah, ini yang dijelaskan di dalam ayat ini. Kuti Allah ashabul ukhdud, binasalah orang yang membuat parit. Ya, binasa. Idhum alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk menyaksikan. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Orang-orang yang beriman itu mereka dibakar hidup-hidup oleh orang-orang yang
zolim. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, saudara-saudara sekalian. Kita kadang harus membayar mahal keimanan kita, keyakinan kita. Ini kuncinya, ini pelajaran. Kalau zaman dulu sampai dibakar hidup-hidup demi keimanan, ya, maka kita ringan tidak akan dibakar hidup-hidup, saudara-saudara. Ya, paling tidak kita cuma dilecehkan, dihinakan, ya, atau nggak ada apa-apanya. Ini pelajaran bagi kita. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Di ayat 8-nya. Mereka menyiksa orang mukmin itu karena mereka hanya beriman kepada Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang maha perkasa, yang menguasai langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kenapa orang-orang beriman itu sampai dimasukkan ke dalam parit, dibakar hidup-hidup? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka menyiksa orang beriman itu karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi mereka itu disiksa karena iman. Berarti saudara-saudaraku tercinta, sangat mungkin ketika kita berkomitmen dengan kebaikan, itu ada resiko. Kalau zaman Najron ini kan dahsyat, sampai dibakar hidup-hidup. Ya, Ashabul Ukhdud, dibuat parit, lalu disiapkan api yang menyala-nyala. Semua orang yang mengimani Allah dimasukkan ke situ. Nah, kita sekarang nggak sedahsyat itu. Nggak sedahsyat itu. Paling Anda cuma dihinakan, ya. Anda tadinya tidak berhijab, jadi berhijab. Kampungan. Kamu mah berhijab itu cuma ikut tren, ya. Kamu mah. Nah, paling cuma dihinakan gitu, ya. Anda datang ke pengajian, paling dilecehkan. Oh, insaf sekarang ya, insaf ya. Cuma gitu aja paling. Ya nggak sih? Kalau sekarang mah tantangannya nggak sedahsyat dulu, teman-teman sekalian. Makanya saya bilang tadi, kalau kita baca Quran itu ada kisah. Kisah ini lebih bersifat memberikan inspirasi pada kita, motivasi pada kita, bahwa kalau zaman dulu sampai dibakar hidup-hidup hanya karena mereka beriman. Kalau sekarang mah paling dihinakan, dinistakan. Paling sekarang mah dianggap sok suci, ya, sok bersih, sok alim, cuma gitu aja, gitu. Zaman dulu mah sampai dibakar hidup-hidup. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Sungguh orang yang mendatangkan cobaan berupa bencana, membunuh dan menyiksa orang-orang beriman, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat jahanam dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat membakar. Nah, jadi kalau kita pernah berbuat zolim sama orang, ini cerita juga. Maksudnya gini, ini kan cerita bahwa orang beriman itu sampai dibakar hidup-hidup hanya karena mereka beriman pada Allah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mencelakakan orang lain, pernah menzolimi, pernah mengkhianati, pernah menyakiti, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam, bagi mereka azab jahannam. Karena itu ketika kita pernah berbuat zolim, maka minta maaflah atas kezoliman yang pernah kita lakukan. Kalau kita pernah menistakan orang, minta maaflah atas perbuatan yang sudah kita lakukan itu. Karena saudara-saudaraku tercinta, ini kan bicara tentang orang yang fatanul mu'minin, mendatangkan bencana kepada orang lain, ya. Mendatangkan kemadorotan pada orang lain. Saya zolim sampai orang itu madorot. Saya zolim sampai orang itu bangkrut usahanya. Saya zolim sampai orang itu dihinakan oleh orang lain. Itu karena kezoliman saya. Saya akan diazab Allah kalau saya tidak bertobat. Makanya, saudara-saudaraku tercinta, kita manusia boleh jadi berbuat salah. Mungkin kita zolim sama yang ada di rumah kita, ya. Zolim sama asisten rumah tangga. Zolim sama yang membantu-bantu kita di kantor. Zolim sama sopir kita.
zolim sama suami, zolim sama istri, zolim sama anak. Sok, yuk kita segera. Tsumma lam yatubu, kalau tidak taubat, falahum adzabu jahannam, bagi mereka azab jahannam. Jadi jahannam itu bisa ditolak dengan taubat. Azab itu bisa ditolak dengan taubat. Nah, taubat itu ada dua. Kalau taubat kepada Allah mah langsung. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Paling gampang itu taubat sama Allah. Kapanpun bisa kita lakukan. Saat tahajud kita bisa sujud sambil nangis. Rabbana dzalamna anfusana. Ingat segala perbuatan dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan. Ba'da sholat subuh bisa lakukan itu. Ba'da sholat duha bisa kerjakan itu. Tapi zolim ke istri, zolim ke suami, zolim ke anak, zolim ke asisten rumah tangga, zolim ke teman-teman di kantor, harus diselesaikan dengan orang itu. Kalau saya zolim sama istri kan saya harus minta maaf sama istri saya. Kalau saya zolim sama anak kan saya harus minta maaf sama anak saya. Kalau saya zolim sama anak buah saya harus minta maaf sama mereka. Kalau saya jadi pimpinan, saya zolim pada rakyat saya, maka saya harus minta maaf sama rakyat yang saya pimpin. Kalau saya jadi wali kota, zolim, maka harus minta maaf sama warga. Kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi presiden, saya harus minta maaf, menyelesaikan itu dengan sesama manusia. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Orang yang membuat kemadorotan terhadap orang lain, kemudian dia tidak bertobat, maka falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Baginya azab jahannam dan azab yang sangat membakar. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ayat ini banyak memberikan pelajaran pada kita. Ya. Pertama, kita disuruh untuk banyak merenung akan ciptaan Allah. Yang kedua, kita diingatkan bahwa syahidi wa masyhud, kita akan menjadi saksi atas omongan, perbuatan, dan perilaku kita. Maka kita akan bahagia kalau yang kita saksikan dari omongan dan perbuatan kita itu kebaikan-kebaikan. Dan pasti kita akan sedih, akan malu kalau kita sendiri menyaksikan omongan dan perbuatan kita yang buruk. Yang ketiga, ayat ini mengajari kita untuk siap menerima konsekuensi dari keimanan kita. Kalau zaman orang-orang terdahulu, mereka sampai dimasukkan ke dalam lautan api dalam sebuah parit, mereka dibakar hidup-hidup, maka paling tidak kita harus siap ketika kita mengambil jalan keimanan. Akan ada rintangan-rintangan, akan ada orang yang menghinakan kita, akan ada orang yang melecehkan kita, akan ada orang yang mendustakan kita, akan ada orang yang menghinakan kita. Terima saja. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan beriman padahal belum diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum kamu itu sudah diuji. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan akan tampak siapa orang-orang yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta dari ujian-ujian yang dilewati. Kemudian pelajaran yang berikutnya, kita harus waspada akan kezoliman terhadap orang lain. Karena Allah berfirman bahwa tsumma lam yatubu, kalau mereka tidak taubat atas kezoliman dan kemadorotan yang kita lakukan kepada orang lain, Allah tidak akan mengampuni dan azab siap menunggu kita. Makanya hati-hati kalau kita dapat berita tentang A, B, C, jangan begitu mudah men-share. Kita menzolimi orang, ya. Saya dapat berita tentang si fulan. Jangan kita share. Kenapa? Bisi itu teh berita bohong, nggak bener. Apa yang terjadi kalau sahabat saya itu dapat berita buruk lalu saya sebarkan? Saya sudah zolimin dia. Saya sudah menzolimi dia. Yuk kita bijak, kita arif. Untuk tidak gampang men-share yang mengandung fitnah, yang mengandung keburukan. Share-lah hal-hal yang bersifat maslahat. Berita tentang pengajian kita sebarkan. Berita tentang wakaf, infak, zakat, sedekah sebarkan.
Berita tentang penyantunan anak yatim sebarkan. Gosip tentang si fulan, cut. Tahan. Bisi jadi kezoliman. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kamu jangan sembarang. Harus tabayun. Bisi zolim. Karena menurut firman Allah, tsumma lam yatubu, kalau mereka tidak taubat, falahum adzabu jahannam. Bagi mereka adab jahannam. Itu ancaman bagi orang-orang yang berbuat zolim kepada orang lain. Sahabat tercinta, itu yang bisa kita bahas pada pagi ini dari ayat 1 sampai 10 surat Al-Buruj. Insya Allah minggu depan kita akan bahas ayat 11 dan seterusnya. Semoga Allah memberkahi kita, melindungi kita, menolong kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.